Halo semuanya professional leader dan juga business owner. Ketemu lagi dengan saya Amelia Hirawan. Nah di segmen kali ini teman-teman saya mau bawakan topik tentang lead your life, make an impact ya. Dan pastinya ini masih di series The Sun in Your Eyes. Sekali lagi saya ingatin, kenapa The Sun in Your Eyes? Karena kita kepingin melihat sinar matahari di setiap mata orang-orang yang ada menyimak video ini atau siapapun yang kita bisa jumpai di dunia ini ya. Hari ini spesial, saya punya dua kejutan karena sebenarnya yang pertama saya masih di Ganara Art Space di Plaza Indonesia. Ini adalah satu tempat yang visinya mengedukasi semua orang melalui seni. Jadi buat Anda yang kayaknya kepingin mengeksplorasi diri sendiri, nggak cuma jiwa seni, nggak punya jiwa seni juga nggak apa-apa, tapi ingin mengeksplorasi diri, Anda boleh mampir ke Ganara Art Space ya. Ada banyak, tapi kali ini saya ada di Ganara Art Space yang di Plaza Indonesia. Terus yang kedua, kali ini saya nggak sendirian, karena pastinya di segmen tadi yang saya sampaikan ya, lead your life, make an impact. Ada banyak impact yang sebenarnya kita bawa, tapi kali ini spesial banget karena teman saya, ini mentor saya juga, coach saya juga, belum dikenalin, nggak boleh ya. Ini spesial ya, coach saya, mentor saya, leader yang menginspirasi saya, karena dalam prosesnya memimpin itu buat saya beliau selalu bawa impact. Mau kecil, mau besar, tapi nggak tahu ya, pokoknya di setiap saat, pokoknya ada aja impact. Impact itu kalau saya bahasakan sebenarnya gini, setiap kali ada beliau ini, mesti ada project baru gitu loh. Nah itu impact ya. Bercanda coach. Saya kenalin dulu ya gitu. Ini ada, saya sebenarnya panggilnya Coach Salman. Tapi teman-teman banyak panggil Bang Salman. Kalau lebih sopan dikit dipanggilnya Pak Salman. Siapa beliau? Karena sebenarnya dari sosok yang ya apa ya? Ya inilah ketawa-ketawa kayak begini. Beliau ini adalah CEO-nya dari Paragon Technology and Innovation. Paragon Technology and Innovation ya, gitu. Saya yakin teman-teman itu tahu produknya ya, apalagi kalau yang cewek-cewek, nggak cuma cewek-cewek ya sekarang ya. Wardah Kosmetik, Makeover, Emina, Biodev, Kaf, Tavi, Kristaller, apalagi ya? Labore. Kemudian Biodev udah tadi. Banyak banget ya, kebanyakan sih itu kan impact-nya banyak. Dan yang terakhir tuh yang saya sering pakai tuh sekarang, Beyondly. Iya, biar hidup kita lebih beraroma. Tapi anyway, ada banyak sekali produk di under Paragon ya yang dipimpin juga sama Pak Salman, sama Coach Salman. Nah hari ini saya mau sedikit ngobrol sama Coach Salman, bagaimana sih memimpin, karena PR-nya memimpin itu nggak cuma memimpin berapa, 10.000 orang, lebih gitu ya. Tapi PR utamanya sebenarnya memimpin diri sendiri dan bagaimana kemudian membawa impact. Kita kenalan dulu sedikit. Jadi apa kabar? Saya nginterview gitu, jadi mestinya saya nanya apa kabar Coach? Baik. Dari mana, ada project apa? Dari mana? Ada wawancara mendadak hari ini. Oh, ada wawancara mendadak ya sih. Sharing ya. Karena udah di sini seorang leader itu yang bawa inspirasi kan harus dibagikan ya. Tapi saya mau ngobrol dulu nih. Kilas balik dulu. Kapan sih pertama kali mimpin gitu? Kapan pertama kali mimpin? Waktu kecil-kecil itu, waktu masih kecil gitu. Ya saya juga kadang-kadang kepikiran sih Mas Amin. Jadi pertanyaannya ya. Kayaknya mulai mimpin itu tuh waktu kelas 4, kelas 5 SD deh rata-rata. Kelas 4, kelas 5? Bukan mimpin. Oh iya. Maksudnya kayak ada pertemanan gitu kan, 4-5 orang. Terus kan biasanya kita lama-lama punya grup ya. Punya geng ya? Punya geng gitu kan. Terus nanti masing-masing geng kan ada perannya. Nah di situ tuh saya baru sadar sih kayak oh iya ya, pengalaman mimpin tuh udah ada di hal-hal kayak gitu. Kayaknya juga kalau lebih formal SMP tuh ada jadi ketua kelas gitu kali ya. Iya. Lebih formal itu ada statusnya gitu ya, ketua gitu. kelas gitu. Sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak, ketua kelas SMA deh. Biasanya itu kalau informal ya. Informal itu gitu. maksudnya kalau SD suka bikin gara-gara di kelas gitu ya. Enggak gara-gara sih. Lebih kayak
mau kemana terus diikutin, yuk kita bikin apa gitu. Tapi lebih ke permainan sih sebetulnya. Walaupun mungkin dari hal sederhana, tapi mungkin bibitnya udah dari situ kali ya. Iya, betul. Diikutin, terbiasa diikutin gitu ya. Tapi menarik tadi ketika ngomongin kilas balik perjalanan jadi ketua kelas. Ketua OSIS. Juga ya. Iya sih, ketua kelas tuh kan karena nggak ada yang lain yang mau ya. Sebetulnya kalau saya karena enak dikerjain kali ya. Saya tuh selalu refleks, saya tuh selalu jadi pimpinan tuh informal sih. Makanya mungkin ke bawah sampai gaya leadership saya sampai sekarang kan. Jadi misalnya apa ya, punya influence gitu ya, punya influence, obrolannya didengar, itu tuh mulai SMP lah kerasa. Terus mulai milih untuk jadi yang lebih informal daripada yang formal tuh juga sebenarnya udah agak-agak conscious tuh waktu SMA. Udah mengarah ke sana ya? Udah, kayak misalnya kita ikut bimbel duluan tuh Coach Amel. Yang lain kan pada belum ikut, jadi kita ngerasa diri kita tuh visioner. Jadi walaupun kita kemudian diikutin. Oke. Nah ini sebenarnya yang mungkin beberapa segmen sebelumnya saya juga bicara seperti itu ya, bahwa leadership itu bukan soal status atau yang nama belakang kita atau nama depan kita, tapi bagaimana ketika kita melakukan sesuatu yang inspiratif, tiba-tiba ada aja yang ngikut gitu. Dan terus kita jadi makin confidence untuk kayak naik lebih satu level lagi gitu. Ini kan jadi pertanyaan itu ya biasanya. Jadi pemimpin dulu atau Follower dulu. Iya, jadi follower dulu gitu ya. Kalau saya sih selalu berpikir good leader itu pasti jadi good follower juga sih. Jadi kayak pengalaman gimana sih rasanya dipimpin dengan enak itu kan ketika kita dipimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus senang dipimpin sih. Seorang pemimpin harus senang dipimpin. Dan dia bisa merasakan nilai-nilai kepemimpinan dari pemimpinnya kan. Bahkan saya rasa pemimpin setinggi apapun dia juga pasti punya satu sosok role model yang dia masih ikutin sampai sekarang. Punya role model nggak? Punya. Satu aja, satu. Orang jangan tua, 10. Boleh. Boleh. Karena sebenarnya nyambung seperti yang tadi Coach Salman sampaikan ya, bahwa pemimpin informal. Orang tua itu menurut saya juga pemimpin informal, dan kalau teman-teman sebenarnya tahu ya, walaupun beliau ini gelarnya itu CEO Paragon, tapi lucunya Anda lihat sendiri bagaimana Pak Salman gitu, nggak kelihatan CEO ya, apalagi ini penculikan. Saya tertarik tadi waktu Coach Salman bilang inspirasinya adalah orang tua. Boleh nggak sharing sedikit bagaimana orang tua itu membawa dampak? Karena kalau kita bicara bagaimana seorang leader juga membawa dampak ya. Dampak apa sih yang dibawa mungkin Bapak, Ibu, Pak Salman? Mungkin ini ya, semacam lingkungan yang diciptakan kali ya. Jadi kayak lihat keseharian orang tua, terus orang tua juga yang mungkin agak unik tuh Pak Subaka tuh is a very good storyteller kalau jadi memang benar-benar bisa ngedongengin cerita gitu. Terus juga bisa menjelaskan hal-hal yang cukup rumit dengan bahasa yang sehari-hari. Jadi kan saya juga akhir-akhir ini baru tahu kalau seorang pemimpin yang baik tuh sesuatu yang kompleks harus bisa diceritakan dengan cara yang simpel. Benar. Saya jadi ingat kalau Coach Salman bicara tentang storytelling ya. Jadi ingat bagaimana orang tua kita mengkisahkan kisah-kisah rakyat ya, yang sebenarnya itu berbagai macam karakter leader di sana. Bagaimana kemudian kita bermanfaat atau memberikan dampak ke orang lain. Dan justru kalau diceritakan kita itu enggak defensif ya. Nggak resisten, tapi ketika justru mungkin orang tua kita atau siapa dari luar sana yang bilang, Amel lu mesti kayak begini, kita kenapa mesti begitu ya? Gitu. Betul. Tapi membawa impact salah satunya adalah bagaimana kita membawa pesan itu melalui kisah, melalui cerita yang menginspirasi dan mewujudkan itu dalam aktivitas sehari-hari ya. Aktivitas sehari-hari itu yang paling penting sih, aktivitas sehari-harinya itu. Jadi
jadi kelihatan konkretnya tuh kayak apa sih gitu. Nah, ini sebenarnya yang menginspirasi saya, teman-teman. Kenapa Coach Salman ini jadi salah satu mentor saya, walaupun dia nggak pernah mengakui saya sebagai mentinya gitu ya. Guru saya. Itu kan, gitu. Karena buat saya ketika Coach Salman menyampaikan sesuatu, kita mesti bawa jadi impact loh, kita mesti create something loh. Kayaknya setiap kali mungkin 3 bulan saya nggak ketemu dengan Coach Salman, begitu ketemu, udah ada satu movement lagi, ada satu movement lagi. Jadi benar-benar ada satu movement yang kelupaan gitu ya misalnya. Ada banyak movement ya. Setiap bulan ada yang kelupaan, satu akhirnya diwujudkan. Nah, saya melihat itu dalam keseharian beliau ya. Jadi itu kilas balik sebenarnya perjalanan kepemimpinan ya. Nah, Coach Salman kan banyak banget nih ya. Karena yang dilakukan oleh Coach Salman ini tidak hanya dalam ranah bisnis, tapi setahu saya juga di Paragon itu membangun suatu ekosistem yang sangat besar, membantu komunitas-komunitas yang punya talenta ini tumbuh nih. Boleh nggak sharing tentang, karena pertanyaan saya kurios nih, Coach Salman seorang leader, ya. Tapi sekarang saya melihat di setiap komunitas ini ada leader-leader yang saya tahu mereka itu sangat terinspirasi oleh Anda. What makes a leader leader, gitu. Oke. Menarik ya. Mungkin salah satunya contoh. Sebetulnya itu gara-gara Coach Salman sih. Bukan. Susah ya kita ini. Siapa menginterview siapa? Tapi saya jadi teringat itu ya. Akhir-akhir ini kan mungkin jalan saya sebagai leader itu bukan jalan yang tipikal gitu. Jadi saya ingat waktu semua komunitas ngumpul kan Coach Salman bilang ini semua kan terkumpul karena Pak Salman gitu. Iya. Terus ada inisiatornya. Ada inisiatornya. Tapi saya merasa selama ini saya yang mendukung mereka yang jalan. Cuma saya rasa itu mungkin kenapa sebelum Coach Amil ingatkan lagi bahwa mereka sebetulnya mendukung cita-cita besar yang mirip dengan visi pribadi misalnya atau visi Paragon, saya tuh nggak merasa seperti itu gitu. Saya merasa ngedukung aja. Jadi saya ingat tuh kayak akhir-akhir ini kan bilang syaratnya jadi leader tuh tidak merasa menginspirasi. Jadi justru orang yang nggak merasa menginspirasi tuh kadang-kadang jadi menginspirasi gitu. Jadi menurut saya itu juga jadi masukan mungkin dengan ini banyak leader di sana yang merasa dirinya tidak menginspirasi, jangan-jangan justru teman-teman yang jangan-jangan udah jadi inspirasi nih ya. Gitu. Oke. Karena kerjanya ya apa adanya, pokoknya langsung nolong aja gitu. Somehow tuh kita sendiri bisa relate bahwa itu tuh kadang lebih menginspirasi. Oke. Bayangan saya adalah ketika sebenarnya proses menginspirasi ini menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habits. Jangan overthinking gitu ya, nggak perlu dipikirin gimana ya caranya menginspirasi gitu. Kayaknya lakuin aja sesuatu yang otentik, sesuatu yang kalau Anda mau share ide ya sharing aja ide gitu ya. Karena justru ketika Anda secara natural itu terjadi, akhirnya nggak jadi beban ya, gitu. Nggak kerasa lagi bahwa saya harus menginspirasi, nggak perlu itu lagi ya. Benar. Tapi begitu kita hadir aja, kita udah jadi sumber inspirasi. Ya. Dan sebenarnya yang menarik buat saya adalah gini, teman-teman. Karena saking naturalnya ya, saking tadi kalau Pak Salman bilang ya udah hadir aja gitu, karena semua orang akan melihat gitu. Justru kehadiran itu yang 100% di situ akan membuat orang lain tuh kayak kayak magnet gitu. Dan proses belajar, proses modeling itu terjadi di situ, Coach. Iya, gitu. betul. Karena gini, bayangkan ya, kalau Pak Salman hadir, kemudian siapa yang bisa jadi CEO nih? Pasti akan posisi itu kan terbatas ya. Tapi ketika Pak Salman hadir, tanpa membawa satu label jabatan, hanya membawa nuansa energi as a leader, sehingga semua orang merasa punya space untuk itu, ya. Oh iya. Benar nggak? Ya? Oke. Maksudnya kadang-kadang saya suka nggak sadar. Saya cuma ngerasa ya kayak gitu ya, gitu.
ngerasanya karena Pak Salman memberikan satu ruang sih kalau buat saya. Jadi leader itu nggak harus kamu punya jabatan tertentu, nggak perlu yang di-assess, tapi kita memimpin satu orang aja itulah ruang. Itu yang saya lihat bagaimana Pak Salman menginspirasi sih. Iya, sebetulnya kalau di runut tadi kan mulai dari storytelling, terus jalanin aja. Bahkan kan orang tua saya juga nggak pernah klaim, oh saya tuh good leader loh, tolong lihat ini loh yang namanya leadership. Jadi memang dilakoni kalau bahasa di rumah itu. Ya, kepemimpinan itu tidak perlu dipelajari dan dilakoni gitu kan. Tapi dipelajari itu justru jarang disebutkan. Tapi lebih kayak dilakoninya itu yang lebih sering. Dan saya juga setuju itu role modeling kan, yang kalau teorinya baru tahu akhir-akhir ini akan menciptakan mental model di orang yang ngelihatnya gitu. Jadi jangan kebanyakan sibuk dengan teori kali ya. Nah, kalau saya lihat tuh teori itu kayaknya memudahkan kok Samel. Jadi kayak kan nggak semua orang tadi ya, sebetulnya saya bisa bilang ada privilege untuk punya role model di rumah. Tapi makanya tadi sebelum diskusi ini kan kita bilang pentingnya punya suatu komunitas kan. Jadi dan rumah juga komunitas ya. Rumah juga komunitas. Jadi kayak mungkin saya selalu provok sama siapapun ya. Mungkin kita nggak punya orang tua, kalau orang tua saya CEO kan. Tapi kan ada orang tuanya temen yang kita bisa datang ke rumahnya. Kalau dia memang teman kita anaknya pengusaha, kita bisa magang di tempat dia. Belajar dari gitu. dia. Jadi kalau Osama tadi kenapa saya sering tampil ya bahasanya gak enak banget. Sering menginspirasi. Sering menjadi inspirasi. Ada isu siapa yang grogi gitu. Saya udah bilang saya lebih grogi. Jadi gini, banyak banget kesempatan memimpin yang sebetulnya ada di sekitar kita yang tidak kita sadari kali ya. Iya, betul. Iya, bisa mulai dari hal kecil ya. Iya, hal kecil. Oke, sesederhana mungkin teman-teman ketika Anda melihat pembicaraan ini menjadi inspirasi buat Anda bisa sesederhana membagikan ini ke orang-orang di sekitar Anda. So Anda udah bikin impact dong ya. Benar. Dan Anda udah starting your leadership journey sebenarnya di sana. Sesederhana itu. Jadi dibagiin aja. Oke. Oke, so seperti biasa kita akan mengeksplorasi diri kita melalui metode fototerapi ya, dan kali ini saya masih gunakan kartu-kartu dari Points of View. Tadi sebenarnya waktu sebelum saya sini udah sempat ngobrol juga sama Coach Salman nih. Ketika kita ngobrolin tentang bagaimana sih memimpin untuk kita membawa impact yang lebih besar ya. Saya minta Coach Salman ini memilih 3 kartu nih yang ada di Points of View. Ya, kartu-kartu bergambar yang dikombinasikan dengan kata untuk mengeksplorasi lebih jauh nih bagaimana membawa impact dalam proses kepemimpinannya Pak Salman nih. Ada 3 kartu yang kita pilih, mana yang duluan nih Pak Salman? Ini dulu lah. Oke. Bagaimana memimpin dengan impact atau membawa impact lebih besar? Ini pernah beli itu, ini contoh yang hari ini ya. Sebenarnya kan nggak siap-siap banget untuk interview. Ini mungkin nanti akan tercatat sebagai YouTube awal saya gitu kan. Nah tapi sering banget ada orang ngomong, Man, kamu tuh harusnya kelihatan lebih percaya diri gitu. Kan ada temen yang observe semua YouTube saya, Man kok kayaknya lu nggak pede. Ya memang ada nggak pedenya gitu kan. Dan it's okay ya. It's okay, nggak apa-apa juga gitu. Karena situ ada satu cerita yang saya nggak bisa lupa. Ini bukan dari saya sih, dari CEO-nya Xiaomi. Dia lihat Steve Jobs, dia lihat paling terinspirasi itu justru ketika Steve Jobs itu ada di supermarket, bukan ketika di atas panggung. Dan dia bilang ternyata Steve Jobs itu manusia juga ya gitu. Jadi saya menyimpulkan sendiri tuh gini, hadiah terbaik seorang pemimpin buat orang lain adalah kamu juga bisa kayak aku loh. Ya kan, tapi kalau tampil di acara kayak gini terus
pede banget kayak wah kayaknya Pak Salman tuh Jauh wah, banget ya, padahal kayak mau untuk jadi bisa leader pede itu susah gitu. Padahal Benar. untuk bisa kayak gitu biasanya latihannya 1 hari 1 malam gitu. Padahal kita aja perjalanan sampai bisa duduk di sini nih Bener. berapa lama Iya, gitu ya? bener. Dan saya udah kena kayak gitu tuh karena buku juga sih. Jadi saya pernah baca tuh bahkan Winston Churchill itu ketika jadi Perdana Menteri Inggris tuh orang yang kenal itu masih bisa ngelihat kakinya tuh shaky setiap dia ngasih speech. Jadi kalau saya tuh merasa beruntung tahu itu dari awal gitu. Makanya kita take videonya duduk kali ini ya, biar kita nggak kelihatan shaking. Gitu. Ya. Vulnerability teman-teman. Jadi it's okay kalau misalnya kita nggak harus menjadi sempurna untuk kita bisa memimpin ya. Karena justru ketika ada sisi yang kita nggak sempurna, disitulah ruang orang lain bisa masuk juga dan kita bisa berjalan bersama-sama ya. Satu kehidupan. Di awal kehidupan kita rapuh. Iya benar Jadi banget. sebelum jadi leader pasti ada tahap-tahap yang kayak bisa nggak ya gitu kan, ragu terus ambil gak sih kesempatannya gitu. Saya juga ngalamin itu kok. Jadi kalau teman-teman di sini juga ngalamin hal yang sama, artinya Anda akan jadi leader yang besar. Oke, kartu yang kedua. Kartu kedua berarti resilience kali ya. Oke, boleh. Resilience. Ini dapatnya waktu di POY ada modul 2 yang internasional juga sih guys. Saya baru sadar Oke. memang kayak untuk sesuatu kayak leadership kita tumbuh tuh kayak harus melewati banyak hal kan. Dan ini kayak tanaman. Banyak hal yang tidak mudah. Tidak mudah di dalam. Orang suka bilang kan kepemimpinan kelihatan hebat tapi orang suka nggak ngelihat akarnya kan. Iya. Bahkan akarnya Nggak dulu ngelihat yang prosesnya juga. Iya, dari biji pecah harus nembul di atas tanah terpendam sekian lama gitu. Saya rasa sih seorang leader tuh emang harus melewati proses. Dan sebenarnya sih saya ngebayangin ya ibaratnya gini, kayak ngebor atau nambang gitu ya. Kadang kita maju selangkah atau bahkan kayak kita berjalan di apa ya, di tempat berkabut ya. Kita nggak bisa ngelihat ujungnya, tapi kita jalani mungkin 100 meter. Kita akan lihat 100 meter ke depan. Dan resilience adalah hal yang saya lihat dari Pak Salman gitu. Bagaimana kemudian bertahan di setiap situasi dan Malam tidak minggu, menyerah. syuting, Iya, malam minggu kita syuting gitu. Pakai dadakan pula gitu ya. Tapi tidak menyerah dan tetap oke. Ya. Good. Kita punya satu kartu joker terakhir. Silahkan. Movement. Ya, Boleh ditunjukin coach. movement. Oke. Ya, memang iya kita harus gerak terus ya. Itu mungkin yang paling klasik tuh kayak naik sepeda kan, kalau diem terus jatuh gitu. Ya, Ngomongnya gampang tapi kenyataannya kan sulit. nggak gampang. Nah Iya. terus akhir-akhir ini kepemimpinan itu kan harus menciptakan inovasi. Kalau tadi kita ngomong kan inovasi sosial itu memang harus bergulir terus menerus tapi pelan gitu ya. Orang ada yang ngomong baby step, stepwise, tapi saya rasa tuh yang penting tuh kita terus bergerak sih. Iya. Seperti hari ini kan, kalau Seperti saya hari tidak ini bergerak sudah terus syuting. bergerak. Benar. Dan kalau naik sepeda nggak bergerak jatuh. Jatuh. Gitu Mendingan ya. pelan-pelan Mendingan daripada pelan. ngebut terus berhenti, mendingan gerak terus tapi konsisten maju terus. Konsistensi. Ya. Saya boleh pinjam kartunya karena mungkin ini akan jadi highlight yang menarik untuk teman-teman nantinya. Dan anyway, karena ini malam minggu gitu dan kita juga mau malam mingguan gitu. Tapi ini sesi yang menarik Coach Salman. Thank you banget udah menemani kami semua di sini ya. Semoga teman-teman, kalau saya sih mendoakan Anda satu hari Anda ketemu langsung face to face, bisa belajar dari Coach Salman juga, bisa membangun komunitas bersama dan juga membawa impact yang lebih besar ya. Pokoknya saya ngundang, datang aja ke Ganara atau datang aja ke Paragon biar langsung belajar sama Coach Salman. Dan saya mau ngingetin, thank you banget. Saya pengennya ngobrolnya sampai tengah malam, tapi ntar memorinya habis. Uploadnya berat. Gitu. Jadi lain waktu nanti kita belajar lagi dari Coach Salman. So thank you banget inspirasinya. Saya mau ulang sedikit ini ya. Leading with impact, ini tipsnya teman-teman. It's okay being vulnerable karena justru dari sinilah Anda akan belajar dan dari sinilah kita akan bisa menjadi pemimpin yang besar seperti Coach Salman ya. Kemudian yang kedua, ya,
Resilience, jangan pernah menyerah, lakukan aja terus-menerus, setia sama prosesnya, karena leader yang besar justru akan ditempa dari berbagai macam proses yang kita alami, ya. Dan satu lagi, seperti yang kita lakukan ya malam hari ini ya, dan Pak Salman selalu lakukan adalah selalu punya movement, karena movement sekecil apapun kita nggak akan pernah menduga efek bola salju yang nanti terjadi dan seberapa besar impact yang kita hasilkan bermula dari satu kayuhan pertama, satu langkah pertama. Jadi semoga dengan menyimak video ini adalah satu langkah pertama yang Anda ambil dalam hidup Anda. Sekali lagi terima kasih Coach Salman. Nanti saya culik-culik. Sering-sering. Oke, sampai ketemu teman-teman. Tulis komen ya. Tulis komen.